Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin nih Bu, saya minta waktunya sebentar. Bisa Bu? Tentu Pak, silakan. Oke. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oke, gini Bu, rencana insya Allah besok saya mau masuk di kelas Ibu, di kelas 4 Ibu kan sebagai wali kelas nih. Kira-kira Ibu besok ngajar mata pelajaran apa ya Bu? Oh, kebetulan besok hari Kamis itu saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Itu sudah sesuai dengan jadwal yang sudah saya susun. Nah, nanti Bapak bisa masuk ke kelas saya mulai dari pukul 7.30 sampai pukul 8.20. Kalau boleh tahu ini Bu, di kelas 4 materinya apa ya Bu? Yang diajarkan? Kebetulan besok itu materinya tentang bentang alam Indonesia. Oh, tentang bentang alam Indonesia. Iya, Pak. Kemudian kalau untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa Bu kira-kira? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu yang pertama adalah mengidentifikasi dan menemukan kata-kata baru. Lalu yang kedua menjelaskan dan menyebutkan perubahan perasaan setiap tokoh yang ada dalam cerita itu. Oke, yang pertama tadi Mengidentifikasi dan menemukan kata-kata baru. kata-kata Iya. baru. Kemudian yang kedua, Mengidentifikasi dan menyebutkan perubahan perasaan tokoh cerita. Mengidentifikasi perubahan perasaan pada tokoh-tokoh cerita. Iya, dalam Oke, teks. mantap tuh, Bu. Kemudian identifikasi apa nih yang Ibu udah lakukan sebelum pembelajaran? Sebelum pembelajaran yang sudah saya lakukan itu yang pertama kali adalah sebelum melakukan besok hari Kamis itu saya melihat penguasaan anak. Penguasaan anak di sini anak-anak saya bagi sesuai dengan minat, bakat dan profil siswa itu sendiri. Oke. Kemudian kira-kira area yang ingin dikembangkan nih Bu ketika Ibu besok praktek nih, kira-kira apa? Yang mau saya kembangkan itu adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi dan profil sesuai bakat dan minat yang dikuasai oleh siswa saya. Nah, di situ karena siswa saya dalam belajar itu suka dengan video, maka saya akan menyajikan video. Kemudian ada yang suka membaca, saya ajak dia literasi membaca buku. Kalau dalam pembelajaran yang besok ini Bu, rencananya yang insya Allah saya minta izin tadi untuk masuk, kira-kira itu juga yang dipakai? Kemungkinan kalau video untuk besok tidak Pak, mungkin saya hanya memberikan media gambar sesuai dengan bentang alam yang ada di Indonesia. Kebetulan besok itu materinya tentang anak-anak Merapi, jadi mungkin saya akan memberikan media berupa gambar gunung. Oke. Kemudian Bu, setelah tadi saya tanyakan identifikasi, saya sedikit ingin bertanya ini Bu tentang kesiapan Ibu yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa? Kesiapan tentu yang pertama saya menyiapkan anak dulu. Kemudian setelah menyiapkan anak, ini persiapan untuk saya sendiri berupa RPP, modul pembelajaran, terus media tadi kan sudah saya kemukakan. Saya akan memberikan sebuah gambar, lalu LKPD itu lembar kerja untuk siswa. Oke. Kemudian untuk menjaga konsistensi yang Ibu lakukan sekarang, kira-kira apa ini Bu? Untuk yang sekarang ini tentu untuk dari dalam diri saya sendiri dulu, bahwa saya punya niat ingin mencerdaskan anak bangsa. Jadi itu dulu yang saya kembangkan dalam diri saya. Lalu saya meminta bantuan kepada teman-teman sejawat saya yang mana saling mendukung antara guru satu dengan dan yang lainnya. Dan yang terakhir itu kami tidak akan berhenti untuk belajar, karena bagi kami pembelajaran itu harus dilakukan sepanjang hayat. Jadi selama kita masih bisa bernafas, di situ pembelajaran akan tetap terus berlangsung. Oke, terima kasih, mantap itu Bu. Mudah-mudahan besok waktu kegiatannya diberi kelancaran. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih juga waktunya. Kemudian terima kasih juga diberi kesempatan untuk besok ikut pembelajaran Ibu di hari Kamis tanggal Pak, kami tunggu Pak. Tanggal 15 April ya Bu 2023. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Pak.
Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dibacain. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Silakan Habib, pimpin doanya. Siap semua? Siap. Siap belum? Mulai. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Siapa yang nggak datang? Rizky, Bu. Rizky? Ada yang tahu kenapa dia nggak datang? Sakit. Oh, sakit. Nah, selanjutnya Ibu lihat nih, gembira nggak hari ini? Gembira, Bu. Ada yang sedih? Enggak, Bu. Dalam memulai aktivitas yang baru pagi, kita mulakan dengan semangat pagi. Mukanya harus ceria, kita harus semangat, nggak ada sedih-sedih, biar pelajaran bisa masuk ke dalam pikiran kita dengan baik. Nah, untuk pagi ini sebelum kita mulai, kita melakukan semangat pagi dulu, biar kita semangat. Bisa tepuk semangat? Ya, Bu. Ya, silakan. Tepuk semangat. Ya, mudah-mudahan pagi ini kita belajarnya semangat dan apa yang kita pelajari nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pagi ini mata pelajaran kita adalah bahasa Indonesia. Yang mana tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan adalah yang pertama, kita akan menemukan atau mengidentifikasi kata-kata sulit atau kata-kata yang baru anak ibu ketahui, kata-kata baru. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan ibu sampaikan adalah yaitu kita bisa mengetahui perubahan perasaan setiap tokoh yang ada dalam cerita atau yang ada dalam teks. Perubahan perasaan. Contoh perubahan perasaan itu setelah kita gembira nih, hari ini gembira, tiba-tiba kita bersedih. Nah, entah karena kata-kata kawan, entah karena sakit jatuh waktu bermain. Nah, itu perubahan perasaan. Nah, untuk memulainya kita akan belajar tentang bentang alam. Temanya sekarang ini adalah bentang alam yang ada di Indonesia. Ayo, siapa yang ingat? Semalam kita belajar tentang apa? Bahasa Indonesia semalam. Bentang alam Indonesia. Kita belajar tentang apa? Semalam kita belajar tentang apa? Apa? Sabana
Sumba. Sabana Sumba. Sabana itu apa? Nih, ini merupakan salah satu bentuk bentang alam yang ada di Indonesia. Ada apa sih bentang alam yang ada di Indonesia? Gunung. Apa? Hutan. Sungai. Laut. Iya, laut. Ini apa ini? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Gunung. Ada banyak gunung yang ada di Indonesia. Lalu ini? Sabana Sumba. Nah, semalam kita belajar tentang sabana. Masih ingat di sabana apa yang paling terkenal? Kuda. Yang terkenal kuda. Di sana banyak kuda. Lalu yang ini? Laut. Nah, kita hari ini karena semalam kita sudah mempelajari tentang sabana, sekarang kita belajar tentang gunung. Silakan di bukunya buka halaman 144. Gunung. Siapa yang pernah lihat gunung? Yang asli. Oh, Aga. Siapa lagi yang pernah lihat gunung yang asli? Habib. Oh, banyak juga. Bagaimana perasaannya bisa lihat gunung? Seperti apa bentuknya gunung yang sebenarnya itu? Segitiga besar. Nah, gunung. Nah, kita bisa lihat gunung. Gunung itu ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Kalau yang aktif itu gunungnya bisa meletus. Yang tidak aktif itu tidak meletus. Coba perhatikan halaman 144. Apa judul teksnya? Anak-anak Merapi. Nah, dari teks itu kita bisa tahu apa itu gunung. Di sini anak-anak Merapi. Di situ menceritakan tentang Gunung Merapi. Gunung Merapi itu bisa meletus. Kenapa? Karena dia termasuk dalam golongan gunung yang aktif. Silakan dibaca. Kita dapat menemukan jawabannya atau menemukan kata-kata barunya itu di dalam teks yang bersorot warna kuning. Perhatikan yang warna-warna kuning itu yang sesuai yang mana? Kiron udah siap. Kelompok 3 udah siap.
satu. Kelompok 3. Kelompok 2. Dari awal kita pelajari sampai sekarang, sampai pada LKPD ini, kita akan menyimpulkan apa saja yang kita pelajari tadi. Apa yang kita pelajari tadi? Apa saja yang kita pelajari dari awal sampai akhir? Belajar apa kita? Belajar membaca anak-anak Merapi. Yang kedua apa lagi? Mengerjakan soal. Ada yang lain lagi? Apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Iya, kita dapat menemukan kata-kata baru dari membaca teks, mengerjakan soal, sehingga kita dapat menemukan kata-kata baru dan kita dapat menemukan artinya. Nah, dari semua itu, jadi kalau tadi sebelum belajar kita nggak tahu lahar itu apa, ya kan? Tapi kalau belajar ini tahu apa arti lahar. Jadi tahu arti lahar, tahu kata baru, oh lava, terus petualang, oh kalau ada bencana apa yang harus kita lakukan, mengungsi. Jadi dengan pembelajaran hari ini kita dapat menemukan kata-kata baru dan kita dapat mempelajari apa yang harus kita lakukan jika terjadi yang namanya bencana. Dan mungkin hanya itu dari Ibu. Cukup sekian. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bertatap muka kembali. Demikian dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon waktunya sebentar ya Bu untuk melakukan wawancara sedikit tentang kegiatan kita waktu kemarin kita sudah masuk untuk observasi dalam kelas. Ada sedikit yang kita ngobrol lah sedikit tentang kegiatan-kegiatan. Setelah Ibu kemarin masuk dalam kelas nih, sebelum masuk itu papernya bersihat nggak? Kayaknya masih agak oling sedikit, gak apa-apa. Sedikit Bu, gimana perasaannya kemarin setelah masuk dalam kelas observasi? Perasaannya senang bisa menjalankan sesuai dengan yang saya rencanakan. Oke, kemudian setelah Ibu rasakan kemarin sudah senang sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan dari awal, kira-kira nih ada nggak kekurangan dalam waktu melaksanakan yang Ibu rencanakan di awal? Kekurangan kalau yang saya rasakan semalam itu dari segi ada satu tujuan pembelajaran yang belum tercapai maksimal. Kira-kira Contohnya apa itu? Ini membawa perubahan perasaan anak dari yang senang menjadi sedih itu kurang tercapai menurut saya. Oke.
kalau dipresentasikan kira-kira dari angka 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa itu yang belum tercapainya itu? Yang belum tercapai. 4 kayaknya Pak. Soalnya saya ngasih arahan ke perubahan perasaan itu baru sedikit sudah ke materi lain gitu. Masuk Iya. materi yang lain. Iya. Kemudian kalau untuk kedepannya lagi nih ada perbaikan, kira-kira perbaikan yang ibu lakukan seperti apa? Perbaikan yang harus saya lakukan harus lebih sistematis lagi sesuai dengan RPP. Misalnya saya yang awalnya harus menerangkan ini loh perubahan sikap dari yang senang menjadi sedih. Misalnya contohnya ketika kita sudah gembira ada suatu peristiwa yang bikin dia sedih gitu. Itu yang harus saya perbaiki dalam menerangkan ke anak. Perubahan sikap itu bisa terjadi, perubahan perasaan itu bisa terjadi sewaktu-waktu gitu. Iya. Tidak harus menunggu waktu lama, ternyata perubahan perasaan itu bisa terjadi sekian menit, sekian detik bisa berubah perasaannya. Oke. Kalau yang ibu harapkan kira-kira dari angka 1 sampai 10, dari tadi kan 4 tuh yang sebelumnya, untuk perbaikan ke depan kira-kira di angka berapa kira-kira ibu Untuk harapkan? perbaikan kalau saya targetnya ke 8. Ke 8 Iya. dari angka 4 udah salah satu ikan itu Bu. Kemudian ada lagi nggak kira-kira Bu yang untuk yang kira-kira yang kurang mau ditingkatkan lagi setelah proyek observasi kemarin, Yang harus ditingkatkan selain lagi menarik kesimpulan dari awal sampai akhir. kemarin gimana prosesnya Bu untuk kesimpulan? Kesimpulan saya mengambilnya itu terlalu singkat sepertinya. Saya membawa anak untuk menyimpulkan pelajaran dari awal sampai akhir itu tidak semua tercakup gitu. Oke, kalau untuk kedepannya Bu bagaimana kira-kira Untuk kedepannya untuk kesimpulannya kira-kira yang untuk bisa mencakup semua? iya, saya harus bisa merangkum pembelajaran yang tujuan pembelajaran yang dari semalam kan tujuan pembelajarannya ada 2 itu, semuanya harus saya cakup. Jadi yang mencakup kita ataukah anak-anak kita yang untuk mencakup pembelajarannya? Kita hanya membawa anak untuk apa sih pembelajaran hari ini gitu. Jadi membawa anak untuk menyimpulkan ini yang sudah kami pelajari gitu. Oke, terima kasih Bu. Dari percakapan ini bisa saya simpulkan yang pertama tentang perubahan perasaan yang Ibu sampaikan tadi ada yang kurang. Konsekuensinya Ibu besok kedepannya ada perbaikannya yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian yang kedua itu tentang menyimpulkan sesuai dengan yang saya tulis. Kemarin penyimpulannya memang ada yang kurang sedikit. Yang Ibu sampaikan tadi, yang kedepannya mungkin Ibu yang mendorong untuk membuat kesimpulan, anak-anak ini menyimpulkan sendiri, sama seperti yang saya catat juga. Dan kira-kira kapan Bu model-model perbaikan ini kita terapkan dalam pembelajaran di kelas? Yang harus saya lakukan setelah praktek semalam itu, selanjutnya harus saya lakukan. Oke, Supaya saya pun belajar, jadi semuanya bisa tidak hanya anak yang baik, saya juga bisa belajar lebih baik lagi. Oke, terima kasih bang waktunya. Mudah-mudahan Ibu diberi kelancaran dalam melaksanakan tugas dan kedepannya kita lebih baik lagi untuk melayani kebutuhan anak-anak kita. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.